Halo semua, kembali lagi di FAC Institute Channel. Hal ini kita akan membahas lanjutan dari video sebelumnya, yaitu bagaimana cara mengisi format Excel untuk import Aktiva tetap hari ini. Sebelumnya kita sudah bahas, ada video pertama ada akun, kemudian ada customer dan vendor, kemudian ada barang, dan sekarang hari ini kita akan bahas Aktiva tetap. Langsung saja kita buka formatnya kayak gitu. Nah, ini format import Excel dari Accurate Online ya. Seperti biasa kita hapus dulu aja di sini isinya, contohnya. Kemudian kita buka contoh yang kita punya gitu ya, sumber data yang kita punya. Nah, ini saya punya aset tetap. Nah ini bagaimana mengisi format aset tetap dari Accurate seperti itu ya. Nah, di sini kita lihat yang pertama ada kategori aset gitu ya, kode aset, nama kayak gitu. Nah, ini kita bisa isi, misalnya ini dulu aja saya isi. Gitu ya, kode dan nama seperti itu. Kemudian di sini ada kategori aset. Kategori aset kebetulan di sini ada kategori-kategorinya. Bisa kita kategorikan ya. Kategori aset. Nah, ini untuk tahunnya nggak usah kita tulis, kategori cukup seperti itu aja. Kemudian kendaraan ada yang 4 tahun, ada yang 8 tahun. Nah, ini kategorinya cukup kendaraan aja ya, cukup seperti ini. Pun kalau mau dirinci seperti tadi juga nggak masalah gitu ya. Kemudian peralatan kantor, kemudian ada peralatan toko. Peralatan toko, kemudian terakhir ada tanah. Nah, ini diisi semua ya, lengkap. Nah, ini kita isi semua. Seperti ini. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada yang namanya kuantitas kayak gitu ya. Kuantitas di sini kita isi. Nah, kebetulan kalau aset tetap ini di penjelasan kolom kita bisa lihat ya, rata-rata semuanya wajib semua nih, banyak yang wajib. Yang tidak wajib cuma sedikit kayak gitu ya. Jadi ini yang boleh kita kita hapus yang ini aja. Yang lainnya wajib. Gitu ya. Nah, rukonya ada berapa? Ruko ada 1, mobilnya ada 1, truk pasir 1, meja staff 1 semua. Semuanya kebetulan 1 semua. Jangan lupa diisi kuantitasnya. Kemudian umur asetnya ada bulan, ada tahun. Kayak gitu. Ini disusutin berapa tahun nih gedung ini. Kayak gitu ya. Nah, ini kebetulan disusutin 20 tahun. Isinya seperti ini aja. Kalau 20 tahun 8 bulan ya, tulis 20 tahun 8 bulan. Gitu, tapi jarang biasanya seperti ini. Nah, ini kendaraan ini 4 tahun saya susutin. Kemudian ada kendaraan pasir ini 8 tahun. Kemudian ada peralatan kantor ini 4 tahun semua. 4 tahun semua. Kemudian peralatan toko 4 tahun. Terakhir tanah. Nah, tanah ini kan tidak disusutkan ya, jadi kita kosongkan saja untuk tanah. Nah, kemudian ada tanggal beli dan tanggal pakai. Ingat format tanggalnya harus seperti ini ya, tanggal, bulan, tahun gitu ya. Kita copy paste gitu ya, sudah sesuai. Tanggal beli ini tanggal kita tanggal beli ya. Tanggal pakai itu tanggal mulai disusutkan. Biasanya rata-rata sama gitu ya. Tapi ada beberapa perusahaan yang sudah beli asetnya tapi belum dipakai. Nah, itu boleh tidak disusutkan dulu selagi belum dipakai gitu ya, masih segel istilahnya gitu kan. Nah, kemudian metode penyusutannya kita masukin di sini. Nah, metode penyusutannya kita cek di sebelah sini. Ada nah, di sini ada straight line, ada double declining sama non
tidak disusutkan gitu ya. Oke, nah ini kebetulan saya contohnya saya menggunakan straight line gitu. Nah ini wajib, tulisannya wajib seperti ini ya. Oke, nah metode penyusutannya straight line. Oke, kebetulan straight line semua kecuali tanah. Tanah tidak straight line ya. Tanah itu non depre FH. Oke, non depre FH gitu ya. Oke, kemudian nah jumlah ini adalah jumlah nilai perolehan maksudnya ya. Nah ini nilai perolehan yang ini gitu. Oke, cukup. Oke, kemudian aset tidak berwujud ini kebetulan berwujud semua, jadi no saya isi. Nah ini isinya ada no, ada yes ya, ini ya, yes atau no gitu ya. Nah ini no gitu ya. Ini karena berwujud semua. Yang tidak berwujud itu contohnya mungkin will good gitu ya, nama baik, kemudian hak paten, software kayak gitu ya. Nah itu bisa diisi aset tidak berwujud. Oke. Kemudian kode aset kita isi kode aset. Ini bukan kode aset ya. Nah kode di sini ada pagernya. Ini adalah kode opening balance equity gitu ya. Nah ini disesuaikan di daftar akun kita. Nah ini dari sini, nah ini 4 kolom ini untuk akun-akun ya. Nah ini kita coba sesuaikan. Kode ini selalu diisi opening balance equity atau ekuitas saldo awal kayak gitu. Nah ini kita lihat di daftar akun di accurate kayak gitu. Nah ini kita pilih di sini. Nah opening balance equity, nah ini kebetulan saya udah saya siapin di komponen COA saya. Nanti kalau di komponen COA teman-teman belum ada, tolong ditambahin ya. Dia kelompok ekuitas, kelompok modal, namanya opening balance equity atau penampung saldo awal kayak gitu. Jadi semua saldo awal ditampung sana dulu kayak gitu. Nah ini jadi indikator apakah neraca yang kita bangun sudah balance atau belum, neraca saldo yang kita import sudah balance atau belum. Kalau saldo tersebut akun tersebut ada saldonya, dia artinya belum balance seperti itu. Oke, kemudian akun aset. Nah ini akun aset, ini kan bangunan ruko. Oke, nah ini kolom kosong mungkin saya udah boleh hapus ya. Kolom kosong saya hapus aja, nggak pakai. Oke, nah ruko ini akun asetnya masuk kemana? Gitu, ruko akun asetnya masuk kemana? Oke, nah ini kita lihat di komponen COA kita. Ruko masuknya ke bangunan. Oke, kemudian ada kendaraan. Nah, kendaraan COA-nya kemana? COA-nya ke kendaraan, gitu kan? Kemudian peralatan kantor, COA-nya masuk kemana? Ke peralatan kantor. Kemudian peralatan toko masuk ke peralatan toko. Kemudian tanah masuk ke tanah. Ini untuk akun aset. Kemudian akun akumulasi penyusutannya. Oke, akumulasi penyusutan. Pertama bangunan. Kemudian peralatan kantor. Peralatan kantor yang ini ya. Oke, betul. Kemudian ada peralatan toko masuk ke sini. Kemudian terakhir ada tanah dan ini kendaraan ya. Ini kendaraan masuk ke sini kendaraan tadi. Nah gitu, tanah tidak ada akumulasi penyusutannya. Jadi dikosongkan saja gitu ya. Nggak usah diisi 0 tapi dikosongkan. Oke. Lanjut lagi akun beban. Bebannya ada di sini gitu ya. Ini yang bangunan, ini yang peralatan kantor, toko ya, peralatan kantor dulu betul. Oke, oh ya kantor betul. Kita cek lagi. Oke, peralatan kantor. Oke, saya salah di sini 4 harusnya tadi ya. Nah gini,
Sip. Kantor ini sampai dengan sini. Oke, terakhir ini. Kemudian peralatan toko yang ini. Itu kemudian beban penyusutan kendaraan. Ya. Oke. Selesai. Nah, kemudian lanjut lagi di sini. Ini ada pajak. Pajak ini apakah aset kita dilaporkan di SPT? Gitu ya. Kalau dilaporkan masuk ke golongan apa? Gitu ya. Nah, di sini ada tidak ya? Kategori pajak. Di sini pajak diisi yes atau no saja. Oke, di sini dilaporkan pajak nggak? Kalau dilaporin ya tulis yes. Ya. Semua saya lapor pajak. Di SPT saya laporkan. Oke, kemudian kategorinya kita masuk ke kategori apa kalau dilapor aset tersebut. Nah, ini baru untuk kategorinya kita boleh buka accurate. Bapak Ibu bisa buka mungkin database sampel ya, kayak gitu. Nah, ini ada kategori pajak. Oke, nah ini isinya seperti ini nanti Bapak Ibu. Oke, ada golongan 1, ada bangunan permanen kayak gitu ya. Nah, ini saya copy dulu. Oke, nah ini masuknya ke bangunan permanen. Kemudian yang ini ada kendaraan, ada golongan 1 garis lurus karena saya stretch line. Golongan 1. Oke, ini golongan 1, tapi yang truk pasir bukan golongan 1. Yang truk pasir masuk ke golongan 2. Oke, truk pasir masuk ke golongan 2, kemudian yang lain golongan 1 semua. 4 tahun semua kan, cuma ini aja nih yang 8 tahun golongan 2. Oke, sampai sini. Kemudian terakhir ada tanah. Tanah dia masuknya ke tidak disusutkan, gitu ya. Nah, namanya kita copy. Di sini seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, nah ini kalau mau dikasih catatan, kemudian ini nilai sisa bukan nilai buku ya, ini adalah nilai residu, nilai yang tidak disusutkan. Oke, hati-hati. Kemudian lokasi aset, cabang sama departemen. Nah, ini kalau nggak kepake boleh di delete, silahkan gitu ya. Oke, sekian untuk pengisian format import untuk aktiva tetap, kurang lebih seperti yang sudah saya contohkan hari ini. Oke, semoga lancar dalam pengisian format import aset tetap di perusahaan Bapak Ibu. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Terima kasih. Dadah.